Apabila institusi penegak hukum itu tidak menindaklanjuti, ya bisa seperti itu. Tapi itu kan dari segi proseduralnya, dari segi prosedural mekanisme berdasarkan tupoksi. Tapi kan dia menyampaikannya kepada Pak Mahfud sebagai ketua tim, sebagai ketua steering committee, ya kan? Ketua steering committee, Pak Mahfud langsung meledakkan seperti itu. Jadi heboh lah seperti itu. Ya nggak masalah lah itu apa yang dipersoalkan oleh di DPR, DPR sebagai fungsi pengawasannya, karena ini kan PPATK ini memang partnernya Komisi 3. Ya. Komisi 3. Nah, ini masalah, tapi tidak berhenti di situ. Kalau ada kalau tidak ditemukan tindak pidana pokoknya, bagaimana tindak pidana pencucian uang seperti itu. Nah, kita pada waktu itu ya sudah paralel saja. Tidak harus menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap tindak pidana pokoknya. Ditemukan tindak pidana pokoknya pada waktu yang bersamaan, bisa kita lakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, kayak kasus sekarang ini, ini bisa dikenakan tindak pidana pencucian uangnya. KPK harus bisa, KPK lah ya. Karena saya yakin betul LAA ini sudah pasti dilaporkan kepada institusi penegak hukum. Saya yakin. Sebelum ke Pak Mahfud. Sebelum Pak Mahfud. Kalau mereka tidak melakukan, berarti mereka menyalahi tupoksinya. Nggak mungkin. Saya kira mereka baca undang-undang. Oleh karena itu hasil kajian mereka, kan ini kan mereka juga tidak punya infrastruktur untuk mendeteksi transaksi, terutama di perbankan ya. Ini kan perbankan nih, kan transaksi yang mencurigakan di perbankan. Nah, karena institusi penegak hukum ini, kan Mahfud ini harus kita lihat juga, dia Menko Polkam juga Pak. Dia kan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Nah, politik hukum ini, hukum itu adalah bagian dari institusi penegak hukum. Betul. Nah, kan dilaporkan ke Pak Mahfud nggak salah juga menurut saya. Masih on the track-nya, ya kan. Nah, masalah Pak Mahfud menyampaikan kan itu kan gayanya Pak Mahfud seperti itu kan gayanya Pak. Tapi kita berharap juga pada Pak Mahfud tidak berhenti. Kan sekarang udah mulai berhenti semua ini. Ya kan, mulai Kementerian Keuangan berhenti, ya kan. Pak Mahfudnya sudah mulai berhenti. Saya nggak tahu apakah Pak Mahfud datang atau tidak di Komisi 3, saya nggak ikut, tidak mengikuti perkembangannya. Tapi poin saya, DPR silakan mempersoalkan mekanismenya, tapi jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi yang kita cintai, sore ini kita akan bertemu dan berdiskusi dengan dua tokoh ini. Kebetulan penting-penting, sebelah kanan saya Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani MH. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Almizan Ulfa, MSI ya Pak ya Mas. Ini apa namanya, Pak Almizan ini adalah peneliti ya, dari Kementerian Keuangan. Walaupun sudah pensiun, tapi paham betul bagaimana isi perut daripada Kementerian Keuangan RI yang sekarang sedang jadi perbincangan. Karena seperti kita ketahui PPATK ini mencurigai ada 349 triliun yang dananya entah kemana ya dicurigai. Kemudian Komisi 3 sudah memanggil PPATK, ya, bagaimana jalan keluarnya, apakah betul kemarin Komisi 3 hanya justru fokusnya mencari tahu kenapa bocor, kenapa ada yang membocorkan tentang PPATK itu, tentang kecurigaan 349 triliun itu, bukan esensi daripada kebocoran TPPU itu, apa, tindak pidana pencucian uang. Nah, itu jadi masalah di masyarakat. Nah, sore ini kita membahas itu dengan Pak Ahmad Yani dan Pak Almizan Ulfa. Bagaimana kira-kira Pak Ahmad Yani nih, mungkin lebih dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Partai Masumi TV yang saya hormati, ini isu yang sangat menarik, dan ini adalah tidak hanya isunya tapi nilainya juga cukup besar dan cukup fantastis ya. Kalau dari PPATK kan menyebut angkanya 340 sekian. Kalau saya diduk kan memperkirakan lebih dari 1000 triliun.
saya juga mengaminkan apa yang dikemukakan oleh Said Didu, karena kan ini kan transaksi, apalagi kalau diambil dalam skala dari 2009 sampai sekarang. Panjang ya. Dari 2009 sampai sekarang kan cukup panjang seperti itu. 24 tahun. Jadi kalau 300 triliun itu kecil banget. Itu bisa transaksi dalam jangka waktu 1 tahun itu. Ini bisa puluhan kali lipat yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, memang ini harus menjadi atensi kita bersama. Memang terjadi perdebatan, saya menonton habis sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di Komisi 3 bahkan mempersoalkan kan dalam dialog Komisi 3 dalam rapat kerja dengan PPATK itu dengan ketuanya, cuman ketuanya juga tidak meyakinkan kita. Ketuanya itu kan sangat tidak meyakinkan kita, jawaban-jawabannya ngambang dan terkesan menutupi hal yang sesungguhnya. Padahal undang-undang ini kita menyiapkan betul, PPATK ini lembaga yang mandiri. Dia kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Bahkan kalau saudara Beni mengejar ketua PPATK itu, kepala PPATK itu, dia menyatakan bahwa dia ditelepon ya kan oleh Seknek, ada waktu itu Mensekap atau Menseknek dari istana seperti itu. Terus dia menyampaikan nggak boleh sebenarnya, itu udah masuk intervensi dan tugas kewenangannya. Yang tidak boleh diintervensi itu kan satu di antaranya tugas dan kewenangan PPATK dan Bank Indonesia juga tidak boleh diintervensi seperti itu. Maka pada waktu dikejar oleh saudara Beni kan gagapan seperti itu. Dia kita hanya mau untuk melapor, dia sudah mulai membungkus kalimat yang seharusnya dia jelaskan kalau memang diintervensi dalam konteks apa mengintervensi. Bisa dua kan intervensi itu. Intervensi bagus untuk segera menindaklanjuti, yang lambat itu artinya bukan intervensi, mendorong. Positif malah ya. Positif. Nah, tapi kalau menghalangi intervensi. Dan itu ada tindak pidananya juga menghalangi. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikemukakan oleh kawan-kawan Komisi 3 itu kan pokok persoalannya bukan bagaimana mengusut ya. Bukan bagaimana mengusut 300 triliun lebih itu, tapi mempersoalkan mekanisme Karena bocor. Kenapa bocor ini, kenapa Pak Mahfud menyampaikan seperti itu. Memang di undang-undang itu kalau kita normatif melihatnya, kalau kita normatif itu memang LHA yang dilakukan PPATK itu hanya bisa diberikan kepada aparat penegak hukum. Oh, nggak bisa. Nggak juga kemana-mana dia, ke aparat penegak hukum, karena itu akan ditindaklanjuti. Hasil analisisnya dianggap transaksi yang mencurigakan itu hanya yang bisa menindaklanjuti adalah institusi penegak hukum, tidak institusi lain. Nah, maka seharusnya dia berikan kepada institusi penegak hukum, ini normatifnya ya. Dan apabila institusi penegak hukum itu tidak menindaklanjuti, dia bisa seperti itu. Tapi itu kan dari segi proseduralnya, mekanisme berdasarkan tupoksi. Tapi kan dia menyampaikannya kepada Pak Mahfud sebagai ketua tim, sebagai ketua steering committee, ketua steering committee. Pak Mahfud langsung meledakkan seperti itu. Jadi heboh lah seperti itu. Ya nggak masalah lah, itu apa yang dipersoalkan oleh di DPR, DPR sebagai fungsi pengawasannya. Karena ini kan PPATK ini memang partnernya Komisi 3. Ya. Komisi 3. Nah, ini masalah, tapi tidak berhenti di situ. Kalau DPR hanya berhenti bisa mempersoalkan saja hanya kenapa ini bocor, ya kan? Artinya jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan publik. Kalau masyarakat berasumsi DPR menutupi transaksi itu loh. Itu banyak dugaan. Dugaan. Jadi jangan salahkan. Kalau kok ributnya hanya membocorkan. Nah, kita kan ingat Pak Eri ya, kasus ini kan besar ya. Kita kan ingat kasus 2009 ya, 2008 itu kasus Senturi mulai dari 2007 ya. Itu hanya 6,7 triliun. 6,7 triliun kita pada waktu itu membentuk yang namanya inisiator. Membentuk bukan pansus. Kalau kemarin kan Komisi 3 kan hanya mau pansus. Kalau pansus itu kan berarti hanya satu komisi, bisa 2 komisi ya, pansus. Tapi kok hanya menggunakan kewenangannya pansus? Kenapa tidak menggunakan yang lebih jauh lagi? Hak angket. Hak angket misalnya. Hak angket itu bisa memanggil semua orang, termasuk bisa memanggil presiden dan bisa memanggil wakil presiden, seperti itu. Nah,
karena ini lingkupnya ada di Kementerian Keuangan, nilainya adalah 300 triliun lebih. Kita anggap aja lah angkanya, kita ambil angka yang dikemukakan oleh PPATK, yang resminya, yang angka resmi. Kalau saya sama dengan Said Didu lah, lebih deh. Anggap saja angkanya 300 triliun. Bandingkan dengan 6,7 berarti 50 kali lipat. 50 kali lipat. Pada waktu itu DPR heboh. Heboh membongkar. Jadi hebohnya itu adalah untuk membongkar kasus 6,7 triliun. Kita minta DPR itu hebohnya membongkar kasus siapa ini yang melakukan transaksi yang pencucian uang itu. Ya, tindak pidana pencucian uang ini seperti ini. Karena saya ingat betul ini pada waktu setelah kasus Senturi, kita pada waktu bersamaan membahas juga perubahan undang-undang PPATK ini. Pada waktu itu pimpinannya Pak Yunus Hussein. Ya, Pak Yunus Hussein kan. Nah, memang ada perbedaan pandangan ya kan di anggota DPR. Apakah PPATK ini diberikan otoritas dan kewenangan sampai ke penyidikan atau hanya sampai penyelidikan? Akhirnya disepakati pada waktu itu sampai tingkat penyelidikan. Satu. Yang kedua, apakah hasil temuan PPATK ini harus ditemukan tindak pidana pokoknya, predikat crime-nya, ya kan? Baru setelah ada putusan yang bersifat inkrah, ya kan? Undang-undang sebelumnya baru diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang ini tindak pidana ikutan. Karena harus ditemukan tindak pidana pokoknya dulu. Nah, kawan-kawan dari pada waktu itu PPATK bahwa enggak, harus segera bisa dilakukan. Ya kan, tidak harus, bahkan tidak harus ditemukan tindak pidana pokoknya. Kalau ada, ya, kalau tidak ditemukan tindak pidana pokoknya, bagaimana tindak pidana pencucian uang? Seperti itu. Nah, kita pada waktu itu ya sudah paralel saja, tidak harus menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap tindak pidana pokoknya. Ditemukan tindak pidana pokoknya pada waktu yang bersamaan, bisa kita lakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, kayak kasus sekarang ini, ini bisa dikenakan tindak pidana pencucian uangnya. KPK harus bisa, KPK lah ya. Karena saya yakin betul LAA ini sudah pasti dilaporkan kepada institusi penegak hukum. Saya yakin. Sebelum ke Pak Mahfud. Sebelum Pak Mahfud. Kalau mereka tidak melakukan, berarti mereka menyalahi tupoksinya. Nggak mungkin. Saya kira mereka baca undang-undang. Oleh karena itu hasil kajian mereka, kan ini kan mereka juga tidak punya infrastruktur untuk mendeteksi transaksi, terutama di perbankan ya. Ini kan perbankan nih, kan transaksi yang mencurigakan di perbankan. Nah, tidak mungkin karena PPATK tidak punya instrumen. Yang punya instrumen ini ada lembaga asal. Betul. Lembaga asal itu ada perbankan, karena perbankan tahu itu. Nah, di undang-undang perbankan kita ini sekarang ini sudah ada ketentuannya, Pak Eri. Undang-undang yang baru nih tadi sudah menerobos yang disebut dengan kerahasiaan bank. Saya apa namanya itu, menerobos tirai. Jadi tirai yang selama ini ditutupi dengan istilahnya dengan kerahasiaan bank itu diterobos dengan undang-undang PPATK ini. Bahkan diikuti, maka setiap Pak Heri transaksi 100 juta ya, mulai ke atas, maka itu harus ada laporan. Pak Heri buat laporan untuk ini, uang ini dari mana, untuk apa, dari mana asalnya, untuk kemana. Nah, hasil yang Pak Heri buat itu, oleh bank itu ditembuskan, dilaporkan kepada Bank Indonesia, kepada OJK, kepada PPATK, seperti itu. Jadi memang setiap hari itu mungkin tumpuk-tumpuk laporan yang masuk ke PPATK itu. Nah, dari laporan-laporan yang tumpuk-tumpuk ini kan akan dilihat, kayak Pak Heri penghasilannya 5 juta atau 10 juta per bulan. Tapi sekonyong-konyong ada uang transaksi Pak Heri 100 juta ke atas, itu kan sudah mencurigakan. Maka PPATK wajib mendalami. Itulah yang disebut anak. Nah, ini menurut saya sudah dilaporkan. Tapi memang berkali-kali waktu saya masih di Komisi 3 juga ada keluhan dari PPATK itu lambat. PPATK-nya lambat? Bukan, institusi penegak hukumnya. Institusi penegak hukumnya lambat merespon seperti itu. Nah, ini jangan-jangan ya, saya PPATK ini agak nakal dikit ya. Ini lambat, ya udahlah kasih Pak Mahfud aja katanya, supaya cepat. Biar Pak Mahfud yang meledak kan. Betul, menggas itu. Gitu. Nah, oleh karena itu ada dua tema kita menurut saya, Pak Eri. Yang pertama, saya kira tidak bisa kita melihat ini dalam kerangka normatif.
PPATK seharusnya ngomong dong. PPATK itu, tapi ketuanya kan nggak mau ngomong nih, apa sesungguhnya di balik ini terjadi ini. Nggak terbuka ya? Ya dia nggak terbuka, dia sangat tidak terbuka, terus dia tutup-tutupi juga. Seharusnya PPATK kami sudah lakukan ini, sudah kami laporkan, sudah kami minta tindak lanjuti kepada institusi penegak hukum, tapi institusi penegak hukum yang lambat mengambil. Gitu. Karena institusi penegak hukum ini kan Mahfud ini harus kita lihat juga, dia Menko Polkam juga, Pak. Dia kan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Nah, politik hukum ini, hukum itu adalah bagian dari institusi penegak hukum. Betul. Nah kan dilaporkan ke Pak Mahfud nggak salah juga menurut saya. Begitu, masih on the track-nya, ya kan. Nah masalah Pak Mahfud menyampaikan kan itu kan gayanya Pak Mahfud seperti itu kan gayanya Pak. Tapi kita berharap juga pada Pak Mahfud tidak berhenti. Kan sekarang udah mulai berhenti semua ini. Ya kan mulai Kementerian Keuangan berhenti, ya kan. Pak Mahfudnya sudah mulai berhenti. Saya nggak tahu apakah Pak Mahfud datang atau tidak di Komisi 3, saya nggak ikut, tidak mengikuti perkembangannya. Tapi poin saya, DPR silakan mempersoalkan mekanismenya, tapi jangan berhenti. Segera bentuklah yang namanya tim angket. Kalau DPR tidak membentuk tim angket, maka asumsi bahwa pertemuan kemarin itu hanya ya pertemuan apa istilahnya? Hearingnya itu maksudnya. Hearingnya itu hanya main-main, hanya untuk melepaskan kedahagan atau sebagai kanalisasi, sebagai orang jangan ribut. Setelah itu ya itu jangan salahkan masyarakat untuk menilai, publik menilai bahwa ada sesuatu di balik ini. Betul. Gitu loh. Ya itu dia makanya. Saya tadi menyimpulkan dari LAH ya hasil daripada analisisnya. PPATK menyatakan memang ada pencucian uang dilakukan oleh pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Nah Pak Almizan nih mungkin bisa menjelaskan tentang itu. Kementerian gimana kira-kira Pak? Iya, terima kasih Mas Heri. Ini sebenarnya masalah Ketua PPATK itu Pak Ivan Yustiavendana itu kredibilitasnya hancur sebenarnya. Karena apa? Pertama dia menyatakan ada transaksi mencurigakan ya, tindak pidana pencucian uang 300 triliun, kemudian 349 triliun yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan ya 264. Kemudian beberapa minggu kemudian dia tampil lagi di Kementerian Keuangan, nggak ada pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat. Saya melaporkan itu karena Kementerian Keuangan itu institusi penyidik awal tindak pidana pencucian uang atau korupsi, terutama Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Ini masalah yang paling berat itu. Itu kredibilitasnya runtuh itu. Orang ini yang benar ini. Apa dia yang salah atau gimana ini? Enggak bisa dia meralat kata-kata itu. Karena tuduhan pertama itu keras sekali. Ratusan pejabat Kementerian Keuangan itu 204 terlibat dalam kegiatan pencucian uang ya, walaupun bukan korupsi. Pencucian uang itu kan jelek ya, uang yang dicuci itu uang kotor, uang hasil korupsi, uang hasil judi, uang hasil prostitusi, uang hasil narkoba, teroris, ada puluhan. Iya, ada banyak. Itu kan uang yang jelek dan walaupun nggak korupsi, ini lebih parah dari korupsi. Ini menurut saya Ketua PPATK ini parah sekali, kredibilitasnya runtuh, ya nggak percaya lagi orang. Dan yang kedua ini acara dengar pendapat lagi Ketua PPATK ya Pak Ivan Yustiavendana ini. Komisi 3 kelihatannya kurang puas dan akan mengadakan semacam pansus ya. Nah ini saya kira pas, karena kalau saya perhatikan perjalanannya mulai dari tanggal 7 Maret ya, ketika pertama kali Pak Mahfud menceritakan ini pada acara di Kompas Gramedia ya, kemudian terus berlanjut ini, kemudian sampai dengar pendapat ini, saya menyimpulkan sebenarnya institusi yang terkait ini nggak serius menangani pencucian uangnya. Jadi laporan yang masuk ke Kementerian Keuangan, yang masuk ke KPK, yang masuk ke Kejaksaan Agung, yang masuk ke kepolisian itu masuk laci aja, nggak diolah, nggak diapa-apain. Pada prinsipnya gitu. Jadi mereka baru buka kalau ada kasus.
Betul. Jadi kalau pansus ini mau dibuat pansus bagus sekali, tapi Angket juga, gitu. ya hak angket apapun itu, tapi apa itu namanya outputnya harus jelas ya. Kalau Pak Mahfud bilang outputnya itu harus konstruksi, dia bilang perbaikan undang-undang itu, karena undang-undang itu banyak sekali celahnya. Antara lain ya ini undang-undang itu nggak mewajibkan apa pola ya, pola atau SOP ya, atau protokol kerja masing-masing institusi itu. Jadi kalau PPATK melaporkan kepada ini KPK, sampai berapa lama itu dia harus dapat laporan, ya. Kemudian PPATK-nya sendiri kalau menerima laporan dari perbankan atau dari lembaga penyedia jasa dan barang atau dari lembaga penyedia jasa aja, dia harus ada pola tertentu, ya, pola tertentu, aturan tertentu, ya. Masalah waktu, gitu. Masalah waktu, kualitas, output, gimana publikasi itu nggak ada. Di Kementerian Keuangan juga masuknya didiamin aja juga, karena mereka merasa ya biarin aja lah, nanti yang mengusutnya kan KPK, yang mengusutkan polisi. Betul. Ya bukan urusan kita kan banyak. Nah, itu PPATK begitu prinsipnya. iya, semuanya berpendapat gitu, biarin aja. Nanti kalau ada meledak kasusnya baru diusut. Misalnya kasus pajak apa? Kemarin. Ya, yang dulu Angin Prayitno Aji, itu teman saya dulu. Kemudian kasusnya Rapel ya, dan lain-lain, kan banyak itu kasus pencucian uang itu. Pidana ikutan ya ini. Nah, tadi Pak Ahmad Yani bilang memang seharusnya apa itu nama PPATK itu proaktif ya. Dia menerima laporan, dia bisa melakukan penyidikan karena dia diberikan wewenang. Nah, tapi yang ini kita nggak terdengar ya, tidak terbaca gimana tindak-tindakannya, publikasinya gimana. Penyelidikannya itu. Iya, ini PPATK-nya. Jadi terkesan juga termasuk PPATK itu sebenarnya nggak begitu serius menangani tindak pidana pencucian uang. Jadi seluruh lini, mulai dari penyedia data utama, PPATK, kemudian institusi kementerian dan lembaga, polisi itu sebenarnya nggak begitu serius menangani ini. Kenapa nggak begitu serius? Ya kita nggak begitu tahu ya. Hasilnya. Iya, kalau ada yang bilang anggota DPR itu ada kekuatan yang sangat besar ya, yang melarang. Jadi kita harapkan pansus ini dapat menghasilkan sesuatu ya, yang sesuai dengan arahan Pak Mahfud, konstruksi undang-undang, dan kira-kira mengarahkan kepada institusi terkait itu membuat protokol jelas ya, apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, berapa lama waktunya, ya, hasil publikasinya gimana. Nah ini baru jelas kelihatan tanggung jawabnya. Misalnya laporan masuk Kementerian Keuangan sesudah sebulan tidak dapat tanggapan, apa yang harus dikerjakan oleh PPATK? Ya marah atau gimana, melapor apa itu? Apalagi ini udah bertahun, dari 2009 sampai 2023, 14 tahun, 15 tahun. Oke, jadi menariknya gini Pak Mirza juga Pak Ahmad Yani. Jadi kalau misalnya kita lihat di pansus kemarin itu, ini saya gini, apa benar apa enggak gitu? Kelihatannya memang agak aneh. Apakah jangan-jangan kok DPR itu mengarahkan ke persoalan prosedur, kenapa kok bocor informasi soal kecurigaan ini? Bukan menyangkut masalah esensinya kan, esensi pencucian uangnya gitu. Apa jangan-jangan mau lindungi diri mereka sendiri gitu kira-kira? Maksud saya kan banyak juga anggota dewan DPR yang ini Pak menurut saya mereka ingin membentuk pansus, oke. Tapi menurut saya tidak sebatas pansus. Gunakanlah instrumen yang diberikan oleh konstitusi, diberikan undang-undang dasar kita, kewenangan yang ada. Saya sudah lama DPR tidak menggunakan hak angketnya. Kangen juga kita ya, kangen kita menggunakan hak angketnya itu kan. Betul. Kayak kita dulu sidang berhari-hari kan, angket itu kan 3 bulan kita untuk membongkar ini. Nah sebenarnya protokol itu sudah ada di undang-undang itu, tahapan-tahapan itu, ya kan. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa kena kelemahan undang-undang sehingga tidak jalan, enggak. Ini beda pada waktu ini, menyangkut adalah gaya kepemimpinan. Model kepemimpinan IPAN ini kan demas, saya juga nggak tahu nih asal muasalnya nih si IPAN ini dari mana. Dulu kan ada yang namanya ketua PPATK yang awal Yunus Hussein. Setelah itu ada Yusuf, ya kan kita hafal tuh kawan-kawan itu. Yang mereka dulu itu melaporkan kepada kita, karena mitranya itu Komisi 3. Dia mengasih tahu, karena setiap ada 3 bulan sekali atau 1 bulan, 3 bulan lah paling tidak, itu ada raker antara Komisi 3 dengan mitra-mitranya. Nah, PPATK bisa melaporkan. Kami sudah melaporkan dulu seperti itu. Dia lapor kepada kita.
sebagai mitranya di DPR, sebagai komisi pengawasan, kami sudah melaporkan kepada polisi, kami sudah melaporkan kepada kejaksaan, kami sudah melaporkan ke KPK. Laporan kami tidak lanjuti. Oke, kita buat rapat gabungan. Kita buat laporan, kita panggil KPK, kita panggil kejaksaan, kita panggil PPATK ini. Kenapa laporannya PPATK ini tidak ditindaklanjuti? Kapan kita buat kesimpulan rapat? Kapan mulai, kapan yang ada, terus kapan ditingkatkan kepada penyidikan dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya itu sudah ada aturannya itu. Nah, ini yang menurut saya mungkin tidak dilaporkan oleh PPATK, kan dia lapor, atau bisa juga laporannya tebal, kawan-kawan Komisi 3 nggak sempat baca laporan itu. Nggak sempat baca. Padahal laporan itu ada pasti, karena 3 bulan itu ada laporan. Karena ini menyangkut kinerja, hasil kinerja itu akan menyangkut masalah anggaran berikutnya. Kan pola kinerja. Kalau kinerjanya adalah bagus, banyak dan dia membutuhkan peningkatan anggaran, maka anggaran ditingkatkan. Tapi kalau kinerjanya kurang, anggarannya berlebih, maka anggarannya dikurangkan seperti itu. Pasti setiap lembaga itu melaporkan report pekerjaannya banyak seperti itu. Karena ujung-ujungnya kan menyangkut masalah uang anggaran seperti itu. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan memang mereka tidak melaporkan secara lengkap. Yang kedua, kawan-kawan Komisi 3 tidak membaca laporan itu. Dulu zaman kita kan nggak mungkin juga DPR tuh, anggota DPR itu tiap hari. Oleh karena itulah dibentuk yang namanya tim asistensi di Komisi 3 itu. Komisi 3 itu punya tim yang menganalisis laporan ini. Jadi setiap kita rapat, ada rapat internal. Oh, ini ada hasil laporan PPATK seperti ini kayak. Nah, kita memanggil, mendalami. Atau masing-masing DPR kan punya anggota DPR itu punya tim ahli 5 orang. Jangan-jangan tim ahli ini gaji nganggur juga ya, nggak bekerja secara maksimal. Kita malu loh kalau nggak punya tim ahli yang kita bayar, negara yang bayar, kita usulkan, tapi tim ahlinya nggak bekerja maksimal. Dulu zaman saya itu bekerja maksimal, maka kita dapat menemukan pansus pajak, pansus senturi, pansus itu banyak sekali zamannya kita. Orang hebat banget nih anggota DPR baru, tapi banyak banget kerjanya. Kita sudah menerima hasilnya setengah matang. Karena TA-nya bagus. TA-nya bekerja, TA praksi bekerja, TA perorangan bekerja, TA komisi bekerja. Tinggal kita polisi kebijakan. Ini kita kapan? Ini kapan? Ini kapan? Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang kan sudah mereda nih. Kita dorong nih melalui ini, dorong untuk kawan-kawan sahabat-sahabat Komisi 3, kalau tidak mau dinilai oleh masyarakat bahwa pertemuan kemarin itu ya ece-ece aja, bohong-bohongan atau kamuflase pertemuan antara PPATK dengan DPR, silakan. Mereka kan sudah bagus. Pertemuannya kan Ketua Komisi 3 mau tertutup, ditolak. Memang nggak boleh ada pertemuan-pertemuan tertutup. Harus terbuka. DPR itu harus buat pertemuannya terbuka. Karena tertutup itu bisa membuat suuzon, suasangka, kecurigaan dari publik dan masyarakat. Oke, Pak Heri, menurut saya ini kasusnya cukup besar, sudah menghebohkan. Jangan sampai yang gara-gara menghebohkan nggak jelas, walaupun DPR punya hak imunitas ya. Tapi kalau heboh di rakyat dianggap berita hoax, ya kan? Diseret ke pengadilan semua teman-teman saya, Edi Mulyadi, Saganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, ya kan, Anton Permana, dimasukkan pasal menyebarkan berita bohong dan hoak. Nah, berita bohong dan hoak ini kalau menurut Rocky tidak hanya dari rakyat, kekuasaan pemerintah pun bisa memproduksi bahkan hoak yang cukup banyak. Nah, ini kalau nggak ternyata ini juga ya, kita ingatkan kalau ini juga tidak ada tindak lanjut dalam 1 bulan ini, kita minta DPR, rakyat bisa melaporkan. Berarti itu berita bohong semua ke polisi. Ke polisi langsung. Ya kan, ini ada membuat gaduh. Ya kan, ini kan gaduh. Nah, jadi Pak Mahfud jangan takut. Ya, sekarang Pak Mahfud kan udah takutnya kan udah hilang nih Pak Mahfud nih kan, udah kita tahu lah kredibilitas dan integritasnya. Pak Mahfud sebagai Menko Polkam harus memanggil kejaksaan atau rapat kejaksaan menanya ke polisi dan KPK, periksa, dorong untuk bongkar ini. Ya, supaya Pak Mahfud tidak dianggap mencari panggung dalam rangka running untuk capres. Dan saya menilai Pak Mahfud tidak dalam ke situ. Dia memang serius untuk membongkar ini. Kan Pak Mahfud itu kan punya jejak membongkar-bongkar. Pada waktu dia
ketua MK dia bongkar kan, mulai kasus maka muncul lain kasusnya Nazarudin dulu kan, kena bongkarannya Pak Mahfud. Terus dia bongkar juga kasus yang ada di MK kan dia juga yang membongkar. Betul. Jadi Pak Mahfud ini punya jejak rekam membongkar, walaupun dia bukan Iwan Fals lagunya bongkar kan. Kita berharap Pak Mahfud tidak berhenti di sini. Kalau Pak Mahfud itu kalau nanti biar rakyat yang membackup Pak Mahfud seperti itu. Pak Mahfud terus DPR Komisi 2 juga terus dengan Komisi 3. Komisi 3 dengan hak Menurut angket. saya bukan hanya Komisi 3, Pak. Kalau Komisi Komisi Inspektoral, kita minta DPR secara kelembagaan membentuk angket. Secara kelembagaan Iya, DPR ya. Iya, kelembagaan angket. Oke, tapi ini ada perkembangan dari Sri Mulyani kan di tanggal 23 kemarin hari Kamis menyatakan ada 2 nama yang dicurigai dari 349 itu. Satu perusahaan PT IKS namanya, ini terkait dengan dana triliunan ya 4,8 dan SPT-nya aja 3,5 T SPT-nya aja gitu ya. Satu lagi ada yang namanya DV itu juga. Jadi gini Pak Eri, saya potong. Banyak juga berarti Bukan, esensinya saya potong. Kalau itu kan menyangkut wajib pajak korporasi. Ya kan, itu Iya. jangan sampai dialihkan seolah-olah yang bermasalah ini korporasi loh. Oh enggak, ada perorangan. Ada 2 nama, satu lagi. Iya, perorangan itu siapa? Ada yang namanya Itu DV. kan menyangkut perusahaan. Bukan, yang satu perusahaan, yang Ah. satunya DV. DV ini perorangan. Iya, perorangan itu siapa, pegawai keuangan atau bukan? Kelihatannya ini swasta. Ini. Nah, itu sama itu namanya. Swasta. Kemenkyu kok. Nah. Saya mau ngomong Kemenkyu jadi swasta. Kemenkyu pegawai, makanya saya mau tanyain Kemenkyu ke Pak. Ya, ini. Pak Almizan lah. DY. Nih, namanya DY 38 ya, DY bukan DV, saya salah. 8 triliun transaksinya pribadi, Pak. Orang Kemenkyu, orang Kemenkyu ini. Nah, kalau itu gini, sebelum ke Pak Almizan itu patut dicurigakan. Berapa transaksinya? 3, ini 8 triliun. 8. Transaksinya 8 triliun. Bagaimana dia harus jelaskan. Itu banyak persoalan. Kalau dia menyatakan bahwa unit bisnisnya, pertanyaan berikutnya, apakah boleh ASN, PNS berbisnis? Itu dia. Itu loh. Banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke. Tapi saya yakin tidak satu orang, Pak. Pasti banyak. Banyak. Itu udah disebut angkanya itu berapa ratus orang oleh PPATK kemarin. 460. 460 kok diralat lagi. Iya, 460. Ya kalau memang seperti ini, ya kalau memang nggak jelas Ipan ini, kita minta Ipan ini mundur aja lah. Dia tidak punya kredibilitas lagi. Bagaimana dia mau melakukan mengusut, menyelidiki tindak pidana pencucian uang kalau diri dia sendiri pun bermasalah, ya kan? Kalau saya sih udah Ipan nih mundur, dan kita kan udah minta juga Sri Mulyani Mundur juga. mundur juga. Tapi kan susah nih perempuan satu ini, ya kan? Bahkan bukan dia mundur, menyewa buzzer. Ini kan nyewa buzzer itu yang ditweetin oleh Pak Said Didu. Dan makin Iya seenaknya kan? ya ke pesawat Bayangkan orangnya yang seharusnya mundur, dia membackup dirinya, karena kan serangan ini kan lebih banyak di media sosial kan. Media sosial itu luar biasa. Justru dia menggunakan buzzer-buzzer RP itu, kan dia undang pernah. Betul sekali. Jadi banyak, menurut saya sudah titik nadir nih Sri Mulyani ini. Ditambah lagi yang di pesawat itu ya, yang di bagaimana airport, menggunakan fasilitas yang tidak wajib digunakan Upfront. sama dia, menggunakan masuk mobilnya. Saya nggak tahu nih apa dia ketakutan ada wartawan ya di pesawat tersebut seperti itu, atau ada apa sih aja. Harusnya kan bukan dia itu. Presiden aja kan tidak pernah pesawat mobilnya sampai ke, kan ada protokolernya. Nah kalau itu kan harus diusut itu. Siapa yang terlibat, pegawai bea cukai kah, angkasa, harus diusut itu. Menurut saya tidak bisa hanya dilepaskan, seperti harus diusut. Kenapa Sri Mulyani ya kan menggunakan mobilnya pribadinya langsung seperti itu? Harus diusut itu, Pak. Itu kasus lain lagi. Iya. Menarik sekali. Tapi kita waktunya terbatas nih Pak Almizan. Kira-kira sedikit ya komentar yang tentang Ya, kalau mengenai tadi pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan DIY itu ya saya nggak tahu siapa DIY pada dia. Betul. DIY itu biasanya mekanismenya itu diusut oleh Inspektorat Jenderal, yaitu audit investigasi. Itu keras itu. Biasanya jarang orang bisa lolos ya. Betul. Langsung tumbang kalau ada audit investigasi kepada orang. Dan sesudah kalau ada tindak pidananya itu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi Kementerian Keuangan hanya administrasinya, mencopot jabatannya atau segalanya gitu. Dan tadi mengenai Pak Mahfud yang ahli bongkar-bongkar itu, kalau saya setuju banget itu.
Pak Mahfud terus bongkar masalah ini. Bener nggak ini ada orang Kementerian Keuangan? Karena tiba-tiba Ivan balik badan itu, dari ada sekarang enggak. Ini harus dijelaskan lagi. Dan kemudian harapan kita kepada Pak Mahfud, sesudah bongkar dia bangun. Ya bangun, dibuat mekanisme, buat SOP, buat apa? Iya, konstruksinya. Gimana kalau ini apa yang harus dikerjakan oleh PPATK, apa yang harus dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, KPK dan segalanya harus rinci sekali. Bagaimana mengerjanya, kapan kalau ada masalah, itu harus rinci sekali itu. Kalau sekarang jadi tidak bisa menunggu kasusnya meledak baru dibuka, nggak bisa sampai 14 tahun, 15 tahun. 15 tahun uangnya sudah kemana-mana. Iya, jadi kalau Pak Mahfud itu menghimbau DPR untuk konstruksi undang-undang lagi, ya di samping konstruksi mungkin dari undang-undang yang ada, ya itu sebenarnya sudah bisa diperjelas ya tugas pokok masing-masing ya. Ya, apa protokolnya itu jelas ya, mengerjakan apa, kemudian transparansi dipublikasikan. Saya kira itu aja itu Mas Heri. Ya, terima kasih Pak Mizan, Pak Ahmad Yani juga. Ini kita waktunya terbatas, yang pasti kita memang berharap sekali DPR sebagai lembaga itu membentuk hak angket, jadi memang betul-betul dijalankan oleh DPR untuk sudah waktunya lagi, sudah waktunya ya, betul, untuk mengupas tuntas nih habis kasus PPATK yang memang besar, yang diduga sampai 1000 T, bukan hanya 349. Dan Ivan sebagai ketua PPATK ini memang kelihatannya khawatir masuk angin gitu ya, jadi berubah-ubah. Berharap sekali sebagai ex anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Ahmad Yani juga melobi teman-teman di sana supaya udah hak angket segerakan saja untuk kasus-kasus yang banyak sekali di Indonesia ini. Ya, terima kasih pemirsa Masumi TV. Kita berharap sekali ada like, kemudian subscribe, kemudian komen dan share. Ya, tentunya ini untuk kepentingan Masumi TV dan tentunya juga untuk Partai Masumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.